Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengawali bacaan Injil hari ini disampaikan kepada kita permohonan para rasul kepada Yesus untuk menambahkan iman. Tetapi tadi juga dikatakan bahwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, ini yang perlu kita lihat sebagai konteks kenapa mereka minta ditambahkan iman itu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan itu adalah bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Langsung ke ayat 5. Kalau nanti di rumah kita buka kitab suci, semoga punya. Punya kan ya? Semoga punya. Saya nggak punya. Sekarang alasannya kitab suci itu ada di HP. Padahal juga nggak pernah buka juga di HP juga gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak dosa ya, nggak dosa, nggak buka kitab suci nggak dosa. Tenang, nggak masuk neraka juga, nggak, tenang aja. Nah, kalau nanti kita buka di Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 4, itu di sana ada salah satu bagian dari nasihat Yesus. Di bab 1 sampai 4 itu diceritakan begini, bahwa Yesus mengatakan, hati-hati, tidak mungkin tidak ada penyesatan, katanya begitu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya tidak mungkin bahwa dalam diri kita itu tidak ada niat buruk terhadap sesama. Dalam bacaan pertama digambarkan juga keluhan Habakuk akan situasi pada waktu itu yang mengalami penindasan. Sesama manusia tetapi menindas. Sesama manusia tetapi menyesatkan. Lalu kemudian dalam ayat berikutnya di sana diceritakan atau disampaikan juga bahwa tetapi akan ada orang yang bersalah itu datang kepadamu dan minta maaf. Kamu harus memaafkan itu, katanya begitu. Jadi ada nasihatnya. Ada nasihat bahwa dalam diri setiap orang itu ada selalu kemungkinan menginginkan yang tidak baik terhadap sesama. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa orang itu menyadari kesalahan lalu minta maaf. Dan itu harus diampuni. Nah, karena baru sebagian nasihat ini, para murid merasakan nggak mudah juga ya. Gitu. Kenyataannya nggak mudah. Kalau ngomongan gampang gitu kan ya. Ngomong gampang. Tapi untuk melaksanakan, merealisasikan kenyataannya tidak mudah. Maka kemudian para rasul mengatakan, Tuhan, tambahkan iman itu kepada kami. Karena ini tidak mudah ini. Hidup sebagai murid Yesus mengikuti dia ternyata tidak mudah. Maka yang diminta adalah untuk menambahkan iman. Nah lalu Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman, apa tadi dikatakan? Iman sebiji. Iman kok sebiji? Mana bisa dihitung biji-bijian? Hah? Nggak usah marah, gitu aja marah. Pelan-pelan saja. Saya nggak dengar kok dari sini. Nah, kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa melakukan semuanya. Melakukan yang tidak mungkin, katanya begitu. Nah, ini kan biasanya atau seringkali kita artikan seolah-olah kita tanda kutip dihakimi orang tidak beriman gitu. Bukan, tetapi ini justru menggambarkan bahwa kekuatan iman itu luar biasa. Yang tadi sulit, yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin karena iman. Maka tadi dikatakan, sebesar biji sawi saja kamu bisa mengatakan pohon ara tercabutlah, tertanamlah ke laut misalnya. Kita bayangkan dulu. Tahu biji sawi nggak? Saya juga nggak tahu. Biji itu paling kecil diceritakan begitu. Nah, tetapi ketika biji itu tertanam atau sampai di tanah, lalu kemudian tumbuh, kan dia itu tumbuhnya ke atas dan ke bawah, termasuk ke samping. Gemukan sedikit itu, termasuk ke samping. Tapi yang gambarnya adalah sebagai sebuah biji dia akan mempunyai akar ke bawah.
tetapi juga dia akan tumbuh ke atas menjadi sebuah pohon. Dan pohon itu akan berguna bagi makhluk yang lain. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa bahkan burung-burung pun bersarang di pohon sesawi itu. Yang kecil itu ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu konteks dari bacaan Injil yang hari ini kita dengar. Bahwa iman itu memang harus kita tanda kutip minta sebagai sebuah anugerah. Memang kita dibaptis karena kita beriman, iya. Tetapi apakah iman kita itu seperti biji sawi yang berakar dan bertumbuh? Dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam pengantar saya juga mengatakan bahwa iman itu sebagai anugerah memang senantiasa harus kita minta kepada Tuhan. Sebagaimana rahmat, karunia, tuntunan Roh Kudus yang selalu harus kita minta kepada Tuhan. Tetapi juga kemudian, iman itu kalau biji sawi mempunyai kekuatan mengakar dan bertumbuh, tadi juga diceritakan dalam bacaan Injil, iman itu akan membuat orang atau menjadi kekuatan bagi orang untuk melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar, motivasi yang tepat. Kalau dalam bacaan Injil digambarkan bahwa ada seorang tuan yang mempunyai hamba, terus kemudian hambanya itu sudah bekerja, lalu tuannya itu pulang, tetap tanda kutip minta dilayani. Tuannya kurang ajar atau tidak? Tuannya kurang ajar atau tidak kira-kira? Ya enggak, ya memang begitu. Ya memang pekerjaannya begitu. Ya. Maka ketika tadi dikatakan, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan tugasku. Nah itu dalam arti tertentu, kekuatan dari keyakinan si hamba itu bahwa ya memang dia hamba. Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Nah itu motivasi yang benar maksudnya. Motivasi yang tepat itu begitu. Saya melakukan ini ya memang karena saya harus melakukan. Bukan karena supaya saya dapat imbalan dari Tuhan saya, supaya saya dapat pujian, supaya saya dapat penghargaan dan sebagainya, tidak. Nah, iman itu memurnikan hidup kita. Dalam hal ini kita bisa melihat begini. Sebagai komunitas, sebagai makhluk sosial, lebih sederhana sebagai komunitas gerejawi, kita itu kan hidup bersama dengan orang lain. Kita hidup bersama dengan sesama kita. Dan iman itu akan nampak. Iman itu akan nampak dalam apa yang kita lakukan dan motivasi yang ada di dalam tindakan kita itu. Memang kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Para rasul pun mengatakan untuk menghindari diri meniati yang jahat, untuk membuka hati mengampuni yang lain, itu sesuatu yang tidak mudah. Maka butuh iman. Lalu kemudian, kalau dalam konteks hidup gerejawi kita, untuk melakukan sesuatu, pelayanan kita atau apapun istilahnya, motivasi yang sungguh murni, motivasi yang tepat itu seringkali sulit. Karena bisa jadi kita mau mencari tempat, kita mau mencari posisi, kita mau mencari kehormatan, atau mungkin juga kita mau mencari keuntungan. Padahal harusnya motivasi yang tepat adalah, ya karena memang saya anggota gereja, saya harus melakukan itu. Demi apa? Demi menyenangkan hati siapa? Tuhan. Yang kita senangkan adalah hati Tuhan, bukan hati frater, apalagi frater ya. Frater, yang tugas di sini frater siapa? Frater Combro. Dia nggak bisa marah sama saya, percuma marahkannya. Nah, misalnya bukan untuk menyenangkan frater, juga bukan untuk menyenangkan romo, bukan untuk menyenangkan wakil dewan, bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tetapi menyenangkan Tuhan. Nah, itu kekuatan iman sekali lagi. Kekuatan iman yang dalam konteks relasi kita, relasi dengan sesama, kita diajak untuk selalu menginginkan yang baik.
Itu semua kita lakukan bukan untuk apa-apa. Ya karena memang saya harus meniatkan yang baik dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah kenapa juga Yesus dalam beberapa kali kesempatan menggambarkan bahwa yang empunya kerajaan surga itu sama seperti anak kecil. Anak kecil itu saudara-saudari yang terkasih, saya yakin anak kecil itu tidak pernah menginginkan yang jahat terhadap orang lain, kecuali diajari sama yang sudah dewasa. Nah, saudara-saudari yang sudah dewasa lah yang ngajari anak-anak itu untuk tidak baik, untuk menginginkan yang jahat terhadap orang lain. Sekali lagi, yang empunya kerajaan surga itu yang selalu meniatkan yang baik untuk orang lain. Tidak pernah menginginkan yang jahat terhadap orang lain. Bahkan melakukan kebaikan itu bukan untuk mencari apa-apa. Ya dia melakukan saja. Anak kecil itu tertawa saja. Menangis saja. Tidak perlu motivasi yang lain. Oleh karena itu bagi kita yang hari ini merayakan syukur atas ulang tahun paroki Santo Mikael yang pertama ini, yang temanya adalah bersama Santo Mikael, kita berjalan bersama, apa tadi Romo? Memupuk persaudaraan. Namanya berjalan bersama ya harus bersaudara. Kalau tidak bersaudara, tidak mungkin bisa berjalan bersama. Yang namanya berjalan bersama itu berjalannya bersama. Tidak sendiri-sendiri, tidak lari sendiri, cepet-cepetan sendiri, tapi juga tidak santai-santai sendiri, tidak. Selalu melihat sekeliling teman saya sampai di mana. Berjalan bersama. Maka kita sebagai komunitas, kita pun juga harus selalu tanpa, katakanlah tanpa kendat, malah ngomong Jawa saya. Bahasa Indonesianya apa ya? Tanpa kendat. Kendat itu yang orang Jawa mana ini? Kok saya lupa bahasa Indonesianya ya? Oh, tanpa henti. Ketahuan banget Jawanya ya. Kita tanpa henti, tapi kurang enak ya. Emang enaknya tanpa kendat gitu ya. Kalau tanpa henti itu kan hanya berhenti itu, tapi tanpa kendat itu apa ya, selalu ada semangat di sana gitu ya. Selalu ada semangat, selalu ada kekuatan. Kita tidak henti untuk selalu meminta rahmat iman itu. Tuhan, tambahkan iman dalam diri saya. Harus diminta memang. Sebagaimana Tuhan, hadirkan Roh Kudus-Mu dalam diri saya. Maka setiap hari, setiap pagi, doakanlah doa Roh Kudus itu. Paling tidak doa yang datanglah ya Roh Kudus penuhilah hati umat-Mu. Itu minimal begituannya. Itu memang harus diminta sekali lagi. Nah, semoga dengan kekuatan iman, dengan tuntunan Roh Kudus itu, kita dapat membangun suatu kebersamaan, suatu komunitas yang sungguh meniatkan yang baik. Meniatkan yang baik. Lalu kemudian kita juga mau membuka hati. Setiap orang memang ada kemungkinan salah. Setiap orang ada kemungkinan untuk berbuat kesalahan atau dosa. Tetapi setiap pribadi, setiap orang juga selalu mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi baik. Maka semoga dengan kekuatan iman itu, dengan meniatkan yang baik, dengan menginginkan yang baik untuk sebuah kebersamaan kita, kita dapat sungguh menghidupi iman yang berakar, iman yang berbuah. Dan sebagai komunitas gerejawi, kita dapat sungguh menghadirkan gereja yang memang hidup bersama, hidup bersaudara. Tidak ada sikut-sikutan, tidak ada siapa yang lebih penting, siapa yang lebih besar, tidak. Kita semua sama, karena kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita.